Baik, perkenalkan nama saya Mike dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24024. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari praktikum saya, praktikum Pempros. Nah, uh, di sini ada 4 bagian tugas C1 sampai C4. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian C pertama. Pada bagian C pertama itu ada library-nya yang berupa Studio H, Studio H, String H. Nah, Studio H ini menyediakan fungsi input output standar seperti printf, fetch, sedangkan include state itu diperlukan untuk seperti malloc, realloc, free dan atau nah inilah yang akan kita gunakan pada tugas bagian ini. Yang pertama C1. Lalu ada include string berisi fungsi manipulasi string seperti string copy, string compare, dan string token. Lalu kita masuk kepada step dev strukturnya. Nah, step dev strukturnya ini mendefinisikan struktur data student yang mempresentasikan informasi mahasiswa. Lalu ada anggota struktur ada ID, ada caranya ID 20. Ini maksimal karakternya ada 19 dengan 0 terminatornya. Name-nya ada 50 dengan nama mahasiswa, year, tahun masuk, studi programnya 50, lalu GPA-nya ada atau IPK defaultnya awalnya berupa 0. Nah, lalu setelah itu ada variable globalnya. Nah, saya menggunakan student pointer karena di dalam student awalnya berupa 0. Lalu ada student count-nya menyimpan jumlah mahasiswa saat ini. Lalu ada fungsi create student. Nah, ini untuk mengalokasikan atau menambahkan memori untuk mahasiswa yang baru ke area students. Lalu ada realloc. Realloc-nya menyediakan ukuran array yang menampung satu student tambahan. Lalu ada ini barisan copy ini ada string copy ini untuk menyalin data ke entry baru array student. Seperti string copy-nya menjadi string ke masing-masing file. GPA di set default ke 0,0. Lalu ada student count-nya. Ditambah untuk mencerminkan jumlah mahasiswa setelah penambahannya. Lalu ada fungsi print student. Nah, ini adalah fungsi print student, ada dua, untuk mencetak informasi satu mahasiswa dengan format dengan ID, name, lalu studi program, GPA dengan persen 2F. Ini untuk menampilkan GPA-nya dengan 2 angka desimal. Lalu ada fungsi print student. Nah, fungsi print student ini melakukan loop dari 0 hingga student count min 1. Ini untuk mencetak semua data mahasiswa. Ada fungsi min ya. Nah, kita masuk ke fungsi min. Ini untuk menyimpan data input dari pengguna sekitar ukurannya 256. Ini sudah cukup untuk satu baris input panjang. Nah, kita tidak perlu membuat panjang-panjang. Lalu ada fgauge-nya. Ini untuk membaca fgauge untuk membaca satu baris dari state in keyboard atau input file. Ada string CSPN untuk mencari data dan menghapus new line dari string. Nah, ini ada input ini untuk membreak atau menandakan input yang kita beri sudah cukup dan siap untuk menerima output dari input yang kita beri tadi. Lalu ada string token. Nah, ini untuk membaca berdasarkan delimiter tanda kurung. Ada token, pertama adalah perintah contoh, create student atau print student. Lalu jika perintah adalah create student, maka ada mengambil sisa data satu persatu atau-nya ini untuk mengubah string tahun menjadi integer. Lalu setelah itu kita memanggil fungsi create student untuk menyimpan mahasiswa baru. Jika perintahnya adalah print students,
maka kita cetak semua mahasiswa. Nah, lalu setelah ini kita run. Nah, kita masukkan input yang dari GitHub saja. Nah, ini adalah input dan output yang kita beri tadi. Lalu kita masuk ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua, saya akan menjelaskan tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu sama seperti yang tadi, menggunakan library. Nah, ini karena saya telah menjelaskan ini dan ini, saya akan skip ke sini, yaitu global variable. Proses atau pointer kira dinamis dari struct course. Ada course count-nya, ini jumlah mata kuliah yang dibuat atau yang kita simpan. Lalu ada fungsi membuat course. Nah, ini untuk yang pertama ada Realog. Itu mengatur ulang ukuran memory array courses agar cukup menampung satu elemen tambahan. Ada string copy, ini untuk menyalin string field code name passing grade. Ada courses count, credit untuk menyimpan nilai SKS. Lalu ada course count plus menambah jumlah mata kuliah yang disimpan. Dan kita masuk ke bagian fungsional plus satu course, yaitu void print course. Ini untuk menampilkan satu course dalam format kode, nama, SKS, passing grade. Nah, lalu ada void print courses. Ini untuk melakukan interaksi terhadap semua courses yang dibuat dan memanggil print course untuk masing-masing. Ada fungsi main. Nah, fungsi main ini untuk buffer untuk membaca input baris demi baris dari pengguna state-in. Lalu ada loop untuk membaca input, fetch-nya membaca input baris demi baris sampai eof. Lalu ada string chesspan untuk mencari posisi new line dan menggantikan dengan nol agar stringnya bersih. Lalu kita menggunakan break seperti yang pada di awal, menggunakan 3 garis dengan spasi. Lalu ada passing comment-nya. String top untuk memisahkan ente berdasarkan delimiter. Delimiternya kita menggunakan tanda kurung dengan token pertama adalah perintah comment. Lalu ada perintah create course. Nah, ambil data dari input code name credit convert ke integer passing grade, panggil create course untuk menambahkan data baru carry. Lalu kedua, jika perintah print courses, ya, jika token pertama adalah print course, panggil print course untuk menampilkan seluruh data. Lalu ada dealokasi memori. Nah, dealokasi memori ini membersihkan memori heap yang dilokasikan oleh Realog yang tidak terjadi memori leak. Baru return 0 untuk program selesai dengan status berhasil. Lalu kita masuk ke dalam run. Ini adalah input dan output dari code yang saya beri. Nah, inputnya itu ya saya ambil dari GitHub yang diberi pada waktu praktikum. Nah, kita masuk ke praktikum ketiga.
Nah, pada praktikum ketiga ini kita lewatkan headers uh, uh, library header dan kita akan masuk ke dalam langsung ke code ini. Nah, void nah, void create student. Fungsi ini menambahkan mahasiswa baru ke array student dengan dialog dengan memperbesar ukuran array secara dinamis. Size of studentnya ada kurang tambah 1, ukuran array-nya baru bertambah 1 mahasiswa. Lalu kita masuk ke dalam code-nya yang bagian ini. Nah, ini untuk menyalin nilai parameter ke dalam struct student, yaitu student count. GPA-nya di set ke 0 bagian 0 secara default. Lalu untuk menambah counter jumlah mahasiswa, kita menggunakan student count plus plus. Lalu ada fungsi untuk mencetak mahasiswa. Nah, ini untuk mencetak mahasiswanya ini ada di bagian ID, name, year, studi, dan program GPA dengan 2 angka di belakang, koma dengan atau GPA-nya. Lalu ada bagian 5 fungsi untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID. Void find student by ID. Nah, bagian ini jika kita melakukan secara linear pada array student berdasarkan ID, maka kita akan dapat ketemu string compare 0. Lalu kita mencetak dengan hentikan, mencari dengan break. Lalu ada kita masuk ke dalam bagian ini. Nah, di bagian ini kita akan menggunakan buffer input dengan menggunakan penampung perintah dari setin. Lalu ada while untuk while-nya untuk membaca input baris per baris, ada string CSPN digunakan untuk menghapus karakter dan vektor input. Lalu menggunakan 3 spasi untuk break. Lalu ada untuk membaca string input berdasarkan delimiter. Lalu ada nomor sampel perintah. Nah, kita akan mengambil 4 token. Nah, ini kita akan mengambil 4 token berikut sebagai argumen atau untuk mengkonversi string ke integer tahun. Lalu ada memanggil fungsi untuk create student. Lalu ada print student. Print student belum cetak semua mahasiswa dalam array student yang kita beri tadi. Lalu ada find student by ID, mengambil ID dan mengambil fungsi mencari berdasarkan ID. Lalu ada setelah kita input, setelah sudah diproses student dibebaskan dari memori atau free. Program mengambil 0 supaya kita tidak berhasil. Lalu kita run. Baik, ini dari hasil dari input dan output yang saya beri. Sekian dari penjelasan untuk yang ketiga. Mari kita masuk ke bagian penjelasan tugas yang keempat. Baik, yang keempat saya akan menjelaskan seperti yang tadi, karena ininya sama, saya akan langsung masuk ke dalam bagian coding ini. Itu fungsi create course. Nah, pada fungsi create course ini kita menggunakan dialog. Nah, dialog ini untuk memperbesar array course-nya agar cukup untuk course count plus 1 elemen. Ada string copy untuk menyalin data string ke dalam struct. Credit langsung di extend. Ada code count plus plus untuk menjumlah atau menambah course yang tersimpan. Lalu ada fungsi print course untuk menampilkan satu mata kuliah dalam format dengan code, name, size, passing grade. Lalu kita masuk ke fungsi find. Nah, fungsi find harus by code. Ini untuk mencari mata kuliah berdasarkan code dengan menggunakan string compare untuk membandingkan input code dengan setiap course AI code.
Jika ketemu, cetak mata kuliah dan break selesai cara. Lalu ada fungsi main. Nah, fungsi main ini untuk membaca input dari baris demi baris dengan state in. Nah, fpage-nya ini untuk membaca string masuk ada string csvn digunakan untuk menghapus karakternya kan agar string bersih. Ada jika input diberi maka keluar dari loop. Ada string token untuk memisahkan string berdasarkan delimiter tanda kurung, baru ada token. Ada tokennya. Di sini ada token untuk perintah utama seperti create course. Untuk menangani perintah atau komen, kita lalu membuat create course lalu dengan mengambil data berikut seperti code nama bagian ini, code nama, kredit dan passing grade. Jika print course-nya maka cetak semua mata kuliah atau ini di bagian ini, bukan cetak code nama, kredit dan passing grade. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian kan masukkan input. Nah, berikut adalah output dari input yang saya beri. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang praktikum yang ke-9. Terima kasih.